di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita semua, terutama penonton pesantren Jolali, Allah lindungi dalam kehidupan dunia yang penuh intrik politik, penuh cobaan, ya, penuh dengan tipu muslihat, dan semoga Allah melindungi kita dalam kehidupan al-hayatul faniyah, kehidupan sementara ini, menuju selamat sampai alam al-hayatul baqiyah, alam yang kekal abadi dan kita tidak mati-mati lagi. Ada 4 orang ya, yang sangat ambisius dan mengepung Anies Baswedan supaya gagal menjadi presiden. Pertama tentu Presiden Jokowi, yang menurut Profesor Dr. Siti Zuhro itu sekarang menjadi merekrut ya, melakukan rekrutmen terhadap calon presiden berikutnya dan mengendorse Prabowo dan mengendorse Ganjar Pranowo, dan sekaligus pada detik yang sama mencoba menyingkirkan Anies dari gelanggang politik nasional tahun 2024. Dan kita tahu bersama dengan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Presiden Jokowi menentukan ratusan kepala daerah, wakil bupati, kemudian wali kota dan juga gubernur. Mereka berdua memilih pejabat sementara, gubernur, wali kota, dan bupati. Tentu orang-orang yang dipilih baik oleh Kementerian Dalam Negeri dan Presiden itu adalah orang-orang yang akan menghalang-halangi Anies Baswedan. Kita lihat contoh kasus Budi, pejabat gubernur DKI, itu tampak dia lebih setia kepada istana yang mengangkatnya, dan tentu dia akan tunduk patuh kepada Kementerian Dalam Negeri yang melantiknya. Dan cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu jelas ya merugikan Anies Baswedan, karena posisi politik yang tidak netral sebagaimana dulu ditempuh oleh Megawati dan SBY saat terjadi sirkulasi kepemimpinan nasional itu betul-betul kali ini Pak Jokowi
berusaha menyingkirkan Anies Baswedan dengan cawe-cawenya itu mungkin tidak bisa disalahkan dari segi hukum, tapi menurut Amin Rais, etika demokrasi sudah hancur karena sikap cawe-cawe Pak Jokowi. Dan keberpihakan orang yang kedua yang mengepung Anies tentu adalah Tito Karnavian ya. Bagaimana akan menjadikan seluruh pejabat gubernur, pejabat kepala daerah yang hampir 300 itu tentu akan membuat manuver-manuver Anies Baswedan untuk melaju pentas nasional sebagai RI 1 akan bisa ditebak kemana arahnya. Mereka tentu operator-operator politik yang sangat patuh terhadap yang mengangkatnya, pejabat-pejabat sementara itu. Dan orang yang ketiga tentu Mahfud MD ya, yang gagal menjadi wakil presiden. Tentu ada kekecewaan secara psikologis dan dia ucapan-ucapannya sangat meragukan ketika dia mengatakan, memesankan kepada Profesor Dr. Denny Indrayana supaya Anies bisa maju sebagai calon presiden, jangan ada yang penjegalan. Dan dia mengatakan pemerintah tidak mungkin menjegal Anies Baswedan. Ucapan-ucapan dari Mahfud adalah, bila dikaitkan dalam konteks rekam jejaknya, tentu adalah ucapan yang sangat bersayap. Apakah betul pemerintah tidak melakukan upaya penjegalan? Dan tentu ya, yang orang yang keempat yang sangat ambisius untuk mengagalkan Anies Baswedan adalah Muldoko ketika dia nekat mengajukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dalam upaya untuk mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Jika dia berhasil dengan peruntungannya yang sangat dikecam oleh para pengamat itu, meskipun sudah 16 kali gagal di pengadilan, tetapi terus nekat mengajukan PK. Dan ini tentu langkah yang sangat berbahaya. Jika betul-betul dimenangkan oleh Mahkamah Agung, maka lenyaplah peluang Anies Baswedan ketika Muldoko menjadi pimpinan atau ketua umum dari Partai Demokrat yang dia bajak di tengah jalan ya. Maka bisa disimpulkan keempat orang inilah yang betul-betul sangat ambisius untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden yang sekarang sedang menunaikan ibadah, mungkin sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Dan kita doakan ya, perlindungan Allah akan selalu membuat proteksi secara politik bagi Anies Baswedan untuk kemudian bisa memimpin negeri ini ke arah yang lebih adil, ke arah yang lebih sejahtera, ke arah yang lebih penuh dengan kejujuran dalam setiap lini kehidupan. Dan keadilan sosial itu sebagaimana berulang kali dinarasikan oleh Anies Baswedan itu betul-betul dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya lapisan elit dalam piramida sosial, sehingga rakyat kebanyakan tidak kebahagiaan kue pembangunan karena keberpihakannya yang keliru. Masih ada harapan Indonesia bisa lebih baik jika dipimpin oleh Anies Baswedan. Kita boleh kehilangan segalanya di masa pimpinan di rejim ini, tapi kita boleh kehilangan segalanya, tetapi kecuali yang tidak boleh hilang adalah keimanan dan harapan. Dan harapan dalam perspektif pujangga dan pemikir besar Pakistan, harapan atau masa depan adalah sebuah kemungkinan yang selalu
terbuka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parawit, tertuang di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.